yaitu adalah kalau ada sebuah gini ya, ini adalah A gitu ya. Ini adalah misalkan ini adalah kalau B-nya ke sana, B-nya ke sana, maka theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh B dengan normal bidang. Sudut yang dibentuk oleh, nah, kan sini theta ini adalah sudut yang dibentuk B dengan normal bidang. Normal bidang itu apa? Yaitu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Ini ada yang masuk tapi nggak mau Kemendikbud sehingga harus diaccept dulu. Nah, oke. Nah, kemudian kalau misalkan E sama dengan min delta C sama delta T ini ya, berarti ini adalah C itu adalah yang dinamakan dengan flux magnetik, ya kan? C ini adalah namanya flux magnetik. Flux itu fluid magnetik, jadi di sini ya. Maka kalau kita kerjakan berarti min N kumparan ya, do BA cos theta per do T, ini sudah diterangkan kemarin ya, tak ulang lagi. Theta itu kan sama dengan omega T. Kenapa? Karena S itu kan sama dengan V kali T. Tak ulang lagi, bahwa theta sama dengan omega T. Sedangkan S sama dengan V kali T, ya kan? Ya kan? Berarti kalau itu kita turunkan, berarti min N, BA-nya ini kan konstanta, berarti ke depan kan? Min N, BA, do, cos omega T, ya kan? Berarti di sini ya, per do T. Nah, penurunan terhadap T, tapi di sini omega T kan nggak bisa tuh. Maka harus dikalikan omega per omega. Maka akan menjadi min N BA omega do cos omega T per do omega T. Lah ini baru bisa diturunkan karena ini sama kan, yaitu akan menjadi min N BA omega sin omega T. Oke, min N sin omega T. Oke, kita masukkan lagi. Oke, sudah, alhamdulillah. Kita nomor, berarti kalau begitu kita punya persamaan bahwa E, ini kertasnya kurang ya, nanti di sini. Oke, berarti kalau misalkan kita punya persamaan E sama dengan min N, berarti di sini min N BA omega, ya kan, sin omega T, ya kan, sin omega T. Mohon maaf tulisannya semrawut banget ini. Berarti kalau misalkan kita tilik sudut sinusoida itu kan kayak gini. Ya kan? Ini kan maksimal kan satu nih, maksimal kan satu, ya kan? Maksimal kan satu sama min satu ya. Berarti di sini maksimal kan satu. Maka berapapun yang bilangan dikalikan satu kan bilangan itu sendiri. Maka inilah yang dinamakan dengan EM atau GGL maksimum, itu sama dengan NBA omega. Sehingga GGL maksimum itu adalah, ya kan, tergantung dari jumlah lilitan, terus medan magnet, luas penampang, sama W omega atau kecepatan sudut putar. Saya gambarkan, kalau misalkan generator, ya kan, generator kita kecil-kecilan gitu ya, generator ini adalah, ini statornya kutub utara, kutub selatan. Stator itu adalah yang diem. Oke, stator. Ini kutub selatan, berarti B-nya kan ke sana, ini B-nya. Ya kan, B-nya tak kurang ini dok, lah ini seperti ini gambarnya. Kemudian saya B-nya adalah warna merah ini ke sana. Kemudian otomatis ini kan ada N tuh. N-nya ini kan berputar-putar. Putarannya dengan omega. Putaran dengan omega. Nah, ini adalah rotornya itu adalah sebuah kumparan.
dengan N. B itu adalah omega, Pak. B itu adalah medan magnet yang berasal dari magnetnya. Ruas penampang, omeganya adalah diputar. Sehingga kalau tampak motor itu diputar lebih cepat, gasnya cepat, maka lampunya itu lebih terang. Loh Pak, motor saya yang baru kok enggak? Karena motor yang baru rata-rata memakai LED, dan memakai LED itu tidak langsung ke mesin tetapi ke aki. Ya kan? Maka cenderung motor yang baru kalau akinya mati semuanya mati. Maka sampai mesin-mesin pun nggak bisa hidup biasanya gitu, karena kelistrikannya berpusat pada aki. Pokoknya motor-motor yang sekarang harus ada aki. Tapi motor yang lama apakah pakai aki? Enggak. Contoh Vespa itu nggak ada akinya. Ya kan? Maka Vespa itu kalau semakin gasnya dikencengkan, maka lampunya semakin terang. Ya kan? Lampu-lampu motor-motor lama gitu. Sehingga tergantung dari ini. Ya kan? Tergantung dari ini. Oke ya. Kita ulang lagi bahwa E itu berasal dari flux magnetik, berarti di sini. Nah, berasal dari sini. Ya kan? Flux magnetik BA cos theta, kita turunkan dapat ini. Nah, di sini ya. Maka akan mendapatkan NBA omega sin omega T. Karena sin omega T itu maksimal 1, maka EM-nya itu adalah tergantung dari N, B, A, dan omeganya. Oke. Kita masuk lagi. Lah, Pak, kalau misalkan kita kemarin ada sebuah, U gini ya. U, pengantar U. Ini adalah sebuah, ini terletak di dalam medan magnet. Kalau cross berarti kemana ini? Cross berarti masuk ke dalam, ya kan? Kalau ini adalah R, kalau ini P sampai Q, kita gerak-gerakkan batang-batang penghantar ini ke kanan misalkan dengan kecepatan V. Kita ulang. Sebuah rangkaian U seperti ini, kawat U ya. Kemudian dikasih batang penghantar, ini batang penghantarnya ini batang penghantar sejauh L, ya kan? Sejauh L, dan dengan kecepatan V ke kanan, ke arah manakah, berapakah besar gaya Lorentz? Gaya Lorentz, kan? Sama di sini berapakah GGL aja, GGL yang timbul, terus gaya Lorentz-nya ke arah mana, sama I-nya berapa. I-nya ke arah mana? Kita ulang lagi ya. Pertanyaannya biasanya ini, berapakah GGL yang timbul, ya kan? Gaya Lorentz-nya ke arah mana, dan I-nya ke arah mana, dan besarnya berapa. Contoh ya, ini soal aja. Kalau misalkan di sini adalah 20 ohm, ya kan? B-nya, B, ini adalah 10 pangkat 5, ya kan? Tesla, ya kan? 10 pangkat 5 Tesla, digerakkan dengan 5 meter per sekon, geser kanan, geser kiri itu ya, dengan L adalah misalkan 10 cm, kan? Berapakah E, FL sama I? Berarti gimana cara mengerjakannya? Yaitu E sama dengan BLV sin theta, ya kan? E sama dengan BLV sin theta. Nah, B-nya berapa? 10 pangkat 5. L-nya 10 pangkat 1 dikalikan 5 sin 90, ya kan? Ini 1. Oke, berarti menjadi berapa? 5 dikalikan, ini besar sekali nih, misalkan 100 Tesla saja. Enggak, sesuatu yang enggak mungkin ya, sorry. Berarti 5 kali 10 ini kan berarti 10, berarti 50 volt. Oke, 50 volt. Nah, berapakah besar I? I sama dengan E per R. Ya kan, sehingga sama dengan 20 bagi 50. Ketemunya adalah sama dengan 2/5 ampere. Kan? Nah, sekarang F-nya berapa? F sama dengan BIL sin theta. Ya kan? F sama dengan BQV sin theta. Nah, oke, tak ulang di depan. Nah, ini ada rumus yang hampir sama nih. BQV sin theta. Oke. F itu BQV sin theta atau BIL sin theta. Kalau E adalah BLV
sin theta, jangan sampai salah. Ya kan, jangan sampai salah. Seperti di kelas 2 dulu, di statis ya, P sama dengan rho GH, kalau F sama dengan rho GV. Nah, ini di kelas 2 dulu, ya kan, fluida. P sama dengan rho GH, F sama dengan rho GV, rho VG. Ya kan? Ini juga sama, E sama dengan BLV sin theta, F sama dengan BQV sin theta. Nah, kita masukkan berapa gayanya, B adalah 100, I-nya 2/5, L-nya adalah 10 pangkat min 1. Sehingga menjadi 10, kali ini 10 ya, 2/5. Berarti ketemunya 4 ampere, 4 newton, sorry, 4 newton. Gampang, enteng. Yang rada susah apa? Adalah arahnya. Maka mau nggak mau harus dengan tangan kanan nih. I, B, F, I, B, F, ya kan? I, B, F, V, B, I, B, F, V, B, I. Oke. V-nya ke kanan, B-nya masuk. I-nya kemana? Ke atas. I-nya ke atas. Ya kan? I-nya ke atas. Atau dari arah P ke Q. Nah, berarti ke sana I-nya. Nah, baru I ketemu, kita baru memakai I, BF. I-nya ke atas, B-nya masuk, maka F-nya ke arah mana? Ke arah kiri. Oke, ke arah kiri. Inilah F-nya ke sana, F Lorentz-nya. Sehingga anak-anak itu rata-rata kalian paham cara mengerjakannya, tetapi tidak paham arahnya. Padahal di sana biasanya soalnya besar dan arah. Kita ulang lagi ya. I, B, F, V, B, I. I, B, F, V, B, I. Oke. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya kumparan. Ini kumparan. Kumparan L. Ya kan? Kumparan itu L dengan satuan Henry. Ya kan? Henry. Sorry, salah. Henry. Dan satuannya Henry. Kumparan ya. L itu sama dengan, ya kan, GGL. L itu bisa menghabiskan GGL dengan E sama dengan min L do I per do T. Ya, L sama dengan do I per do T. Ini adalah kumparan atau ini ya. Nah, E sama dengan min L do I, dia juga mempunyai W atau usaha. Yang besarnya adalah setengah LI kuadrat. Ya kan? Sebuah kumparan, ya kan? Kumparan. Kalau kemarin kita bicara medan, B sama dengan mu0 IN, ya kan? Atau mu0 IN per L. Sekarang kita bicara GGL, ternyata sebuah kumparan bisa juga menghasilkan GGL. Yang besarnya sama dengan min L do I per do T. Dan dia punya usaha besarnya adalah setengah LI kuadrat. Kumparan, nah ini kumparan dari induksi ya. Kumparan itu dipakai untuk apa, Pak? Untuk transformator. Kan? Trafo. Nah, ini trafo. Trafo terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu adalah step up dan step down. Step down. Yaitu di sini untuk menaikkan tegangan, ya kan? Menaikkan tegangan. Naikkan tegangan. Kalau yang sini menurunkan tegangan. Oke, sini menurunkan tegangan. Oke. Nah, step up dan step down ini contoh yang nyata adalah yang di pinggir jalan itu. Kan, pinggir jalan yang ada di tiang listrik. Listrik itu kan 20.000 volt. Masuk ke rumah adalah 220 volt. Maka dia harus diturunkan. Ya kan, diturunkan menjadi 220. Maka suatu ketika kalau misalkan trafonya rusak, ya nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena dia tegangannya cukup tinggi. Cuma 2202, 20.000 volt ya hancur semua di rumah. Ya. Nah, ini adalah trafo. Jenisnya kayak gini.
step down dan step down dan step up. Contoh ini ya. Nah, kalau trafo ini, trafo yang ada di sini, ini terdiri dari kumparan primer, ya kan? Kumparan primer di SMP dulu sudah kelihatannya ya. Ini adalah kumparan primer. Oke. Di sini adalah sekunder. Oke. Ini adalah inti lunak besi. Inti lunak besi. Oke. Karena primer, maka dia ada kata-kata VP, IP, NP. Oke, voltage, arus, kumparan. Ini ada VS, IS, sama NS. Dan persamanya adalah NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Kebalik ya, yang I-nya kebalik. Oke. NP per NS, VP per VS, dan IS per IP. Oke. Nah, sebuah trafo punya efisiensi yang besarnya adalah keluaran dibagi masukan dikalikan 100%. Ya, keluaran dikalikan bagi masukan 100%. Yaitu adalah VSIS per VP kali IP kali 100%. Oke. Ada yang mau tanyakan, Mas Mbak? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal. Berarti bab terakhir ini ya. Bukan terakhir, subbab terakhir ini. Oke, kita masuk lagi. Rangkaian soal ya ini ya, rangkaian PQRS terletak dalam medan magnet dengan kuat medan B adalah 0,5 Tesla gitu ya, 0,5 Tesla. Arah bidang kertas, oke, panjangnya L 50 cm. Digeser ke kanan dengan kecepatan V 4 meter per sekon. Pertanyaannya GGL yang terjadi, oke. Berarti GGL jadi E sama dengan BLV sin theta. Oke, B-nya adalah 0,5, L-nya adalah setengah, gitu ya, dikalikan V-nya 4. Berarti ini ketemu 2, ketemunya 1 volt. Pertanyaannya lagi, tentukan mana arah yang positif? Oke, berarti V-nya ke kanan, B-nya masuk, I-nya berasal dari dalam ini. Berarti kemana dia? Ke atas, arahnya ke atas. Berarti kalau ke atas berarti adalah B positif, A negatif. Karena arahnya ke atas. Arahnya ke atas. Besar dan arah arus induksi. Lah ini, arus induksi ya gampang. B, berarti arah arus induksi berarti ini ya. B adalah besar dan arah arus induksi. Nah, arahnya ini sudah sama aja ke atas berarti ya. Berarti yang positif yang bawah, yang negatif yang atas. Besar dan arah arus berarti I sama dengan E per R. E-nya adalah GGL-nya berapa tuh? 1 volt. Oke, R-nya adalah 2,5 ampere. Arah dan gaya magnetik C, oke, F sama dengan BIL sin theta. Berarti kalau ini BLV, ini BIL ya, B-nya adalah 0,5 atau setengah gitu ya, setengah. I-nya adalah berapa tadi? Setengah juga. L-nya adalah setengah juga, berarti 1/8 Newton. Ulangan laptop terus bawa laptop sendiri di SMP 1. Laptop di sana. Itu suruh bawa sendiri. Nomor selanjutnya. Kalau A, A-nya berarti 40 kali 40 atau 0,4 dikalikan 0,4 berarti
berarti sama dengan 0,16 cm persegi. Jumlah lilitan N 500. Tegak lurus dengan B sama dengan 500 Gauss. Oke, mohon maaf ini Pak Eko lupa nih, 1 Gauss itu berapa? Ini 1 Gauss itu berapa? Ntar dulu ya, Pak Eko lupa banget nih. 1 Gauss itu berapa? Tak cari internet dulu ya. Oke, ntar dulu. 1 Gauss berapa Tesla? Ternyata 10 pangkat min 4 ya. 1 Gauss 10 pangkat min 4. Sorry, Pak Eko lupa banget. Oke, berarti di sini berarti menjadi 1 Gauss berarti 500 dikalikan 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti ketemunya 5 ke 10 pangkat min 2 Tesla, gitu ya. GGL yang terjadi dalam T 0,20 milisekon, 20 pangkat min 3 sekon. Kan? Ditarik dalam yang tidak bermagnet. Dalam tidak yang bermagnet, berarti B2-nya 0, B1-nya ini. Oke, kumparan. Suatu kumparan berbentuk persegi, di mana ini terus berapa GGL yang terjadi? Berarti E min N, ya kan? Rumusnya kan do si per do T. Berarti min N do B A per do T. Nah, kalau kayak gini, Pak Mas Mbak, berarti kalau begitu yang berubah kan B-nya, ya kan? Berarti persamaannya bisa berbentuk min N A do B per do T. Fleksibel kan? Berarti sama dengan min N 500. Oke, di sini adalah sentimeter, berarti ini salah ya, harusnya meter. Berarti adalah 16 10 pangkat min 2 meter persegi atau 16 10 pangkat min 2. D berarti kan sama saja, ini kan sama saja B2 min B1 per T. Sama aja, ya kan? Sama aja gini. Berarti 0 min 5 10 pangkat min 2 dibagi 20 10 pangkat min 3. Kita ulang. Berarti 100 ini hilangkan ya. Berarti 16 kali 5 berarti adalah 80. Min dengan min hilang kan? Oke, plus 5 10 pangkat min 2 dibagi 2 10 pangkat min 2, ya kan? Berarti di sini hilang kan? Oke, berarti ini dengan ini 40 kali 5 berarti sama dengan 200 volt. Pernah keluar di UTBK. Lanjut, sebuah kumparan luasnya, nah di sini ulang lagi, A 400 cm persegi. Ini soalnya sudah langsung tingkat rada lumayan ya, udah naik ini. Kalau yang kemarin kan sederhana tuh. Oke, berarti 4 10 pangkat 2 meter persegi. Pak Eko sering kayak gini karena sering salahnya di sini. Sentimeter ke meter berarti min 2, pangkatkan 2, ya kan? Sentimeter ke meter pangkat 2, pangkatkan 2 lagi. Berarti di sini pangkat 4 tuh. Berarti menjadi 4 10 pangkat min 2 meter persegi. Oke. Jumlah lilitan 200. B-nya adalah 10 pangkat min 4 sinus 2000 T. Oke. Tentukan besar dan arus maksimum. Ini kan berarti memuat. Sinus itu kan maksimum 1 tuh. Ya kan? Berarti ini B, BM, sin omega T. Ya kan? Maka BM berarti sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Omeganya 2000 radian per sekon. Oke. Besar dan arus maksimum yang terjadi pada hambatan. Oke. Berarti di sini E itu kan menjadi EM N BA omega. Karena maksimum kan? Kan ini nanti arus maksimum berarti I sama dengan kan IM per R. Ya kan? Maka kita selesaikan dulu yang di sini. N
berarti adalah 200. B, BM kan 10 pangkat min 4. A, 4 kali 10 pangkat min 2. Omeganya 2 10 pangkat 3. Oke, kita masukkan ya. 200 dengan ini hilang kan? Oke, berarti tinggal 2 kali 4 kali 2. 16. Pangkatnya sekarang 4 min 4 di sini. Ini berarti 10 pangkat min 1. Kan? Ini volt atau 1,6 volt. Lupa ini kok kecil sekali karena ini berada di dalam contoh yang charger kemarin yang tak jelaskan itu. Ya kan? Oke, barang elektronika itu maksimal itu 12 volt. Sekarang ada yang 24 itu untuk charger tok. Tapi di dalam rangkaian tetap 12 volt rangkaian elektronika. Ya kan, kecil-kecil. Nah, HP itu kecil banget buatnya. Dan kita masuk lagi. Maka EM ini 1,6, R-nya 10. Berarti adalah I-nya berapa nih? 16, 10 pangkat min 2 ampere atau 0,16 ampere. Rada lumayan ini dipahamkan nanti. Lanjut. Sebuah kumparan terdiri dari 200 lilitan. N 200 lilitan. Jika flux magnetik, nah, mempunyai flux magnetik berarti ini 20 10 pangkat min 3 Weber. Kenapa min 3? Karena mili. Dialiri arus I 200 mili 10 pangkat min 3 ampere. Jika dalam waktu delta T, ya kan, dalam waktu delta T 0,02 sekon, atau tak pakai pangkat aja ya biar enak ya. Sorry, ini berarti 210 pangkat min 1 ampere. Ini adalah ini delta T-nya 0,2 berarti 0,2 sekon dikurangi 80 milisekon dalam waktu. Jika dalam 0,02 sekon arusnya dikurangi, berarti delta T-nya ini berarti 0,02 berarti delta T berarti 0,02 minus 80 miliampere berarti dalam waktu ini adalah sekon, I1-nya ini, I2-nya adalah 80 miliampere atau 80 10 pangkat min 3 ampere berarti 0,8 ampere atau gini aja wis 8 10 pangkat min 2 ampere. Oke. Kalau ini pangkatkan min 2 berarti boleh ya. Maka GGL yang terjadi berapa? Berarti E min N do B do C per do T. Oke. N sama dengan min L do C per do T. GGL yang terjadi berarti sekarang kita do-nya berapa? Theta T-nya berapa? Berarti I-nya ini untuk apa, Pak? Mengecoh kalian. Mengecoh kalian ya. Berarti N-nya berapa? 200 N. C-nya berapa? 20 10 pangkat min 3. Delta T-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Berarti di sini kan 20 ya. Ini jadi sama kan ya? 20 10 pangkat min 3 ini kan sama saja 2 10 pangkat min 2 Weber kan? Nah, ini tak tulis saja. Ini 2 10 pangkat min 2. Theta-nya, delta T-nya kan juga sama. Nah, berarti ini dengan ini hilang, maka ketemunya 200 volt. Oke, nah ini. Oke. Berapakah efisiensi trafo yang mempunyai perbandingan? Berarti NP per NS sama dengan 5/3. Perbandingan IS per IP sama dengan 2/5. Oke. IS per IP. Efisiensinya berapa? Efisiensi
itu kan sama dengan, ya kan, PS per PP kali 100%, atau VS kali IS, VP per IP kali 100%. Tapi yang diketahui ini Pak, karena apa? NP per NS itu kan sama dengan VP per VS, ya kan? Atau bisa dikatakan, ini nggak apa-apa wis, oke, VP per VS, oke, berarti di sini 5/3 itu sama saja VP per VS. Maka VS per VP sama dengan 3/5. Maka kalau dimasukkan sini, VS per VP adalah 3/5 dikalikan IS per IP adalah 2/5 kali 100%. Oke, berarti di sini ketemu 6/25 kali 100%. Berarti di sini ketemu 4, maka ketemunya efisiensinya 24%. Rendah banget. Rendah banget. Kalau rendah banget gini berarti alat ini tidak terpakai atau rusak. Oke. Lanjut. Trafo step up. Trafo ya. Trafo step up berarti di sini VP adalah 20 volt, PS adalah 200 volt. Jika efisiensi trafo efisiensinya 0,8, maka apabila dihubungkan dengan, nah lampu ini, lampu dihubungkan dengan lampu, ini lampunya, oke, VP berarti tertulis lampu 200 volt, 50 volt, oke. Tentukan kuat arus masukannya IP ini berapa. Kita tahu bahwa di sini PS itu sama dengan kan VS kali IS. PS-nya 50, VS-nya 200, maka IS-nya berarti sama dengan 50/200. Ini hilang kan? Berarti 1/4 ampere. IS-nya kan? Selesai Pak? Belum, karena yang ditanyakan IP. Kita punya persamaan kan? NP per NS sama dengan IS per IP. Oke. Nah di sini sama saja VP per VS. VP-nya berapa Pak? 200. VP-nya adalah ini sekunder ya. Berarti ini adalah 20 dibagi 200 sama dengan IS 1/4 dibandingkan IP. Ini hilang kan? Berarti ini 10 gitu ya. Maka IP sama dengan 1/4 kali 10. Berarti ini dengan ini hilang ya berapa? 10/4 atau 2,5 ampere. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak, dipersilahkan. Tidak ada, kita masuk lagi. Nomor 12. Suatu kumparan dihubungkan dengan hambatan luar. Hambatan total kumparan 5 ohm. Dan induktansi diri, induktansi ya. Berarti di sini L sama dengan 500 mH. Terjadi pengurangan arus DI-nya adalah 0,8 ampere doi per dot per 0,8 ampere per sekon. Maka besar arus induksi adalah E, arus induksi ya, sama dengan kan min L doi per dot, ya kan? Berarti E-nya nanti kita hitung, berarti min 500 mH 10⁻³ min, ini ya, ini kan 510 pangkat min 3 Henry, atau kita sederhanakan 510⁻⁻1 Henry, ini kita sederhanakan aja, 510 pangkat min 1, doi per dot adalah 0,8, atau bisa, ya oke, berarti menjadi 0,5, berarti ketemunya 4 10 pangkat min 2, berapa nih? 4 kali 10 pangkat min 2 volt, atau 0,04 volt. Oke, sudah selesai belum? Arus induksi ya kan? Maka arus induksinya adalah berapa? Hambatan luar dan
hambatan total kumparan. Berarti hambatan luar sama kumparan ini kan sama. Seri kan, berarti R totalnya berarti 15 ditambah 5. Berarti ketemunya 20 ohm. Maka I-nya sama dengan kan E per R. Ya kan, E per R kan. Berarti E sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 20. Ya kan, atau 2 kali 10. Oke, ini ketemu 2, berarti 2 10 pangkat min 3 ampere atau 2 mili ampere. Oke, ini soal yang sering nemen di ujian nasional dulu. Oke, B-nya 0,5 Tesla. Terus kemudian kecepatan V-nya 4 meter per sekon. Kalau L-nya 0,5 meter, berapakah B-nya? E-nya? Gampang ya, BLV sin theta. Berarti B-nya setengah, L-nya setengah juga, V-nya adalah 4. Maka ketemunya 1 volt, kan 1 volt. Nah ini yang salah, rata-rata pada bingung, 1 volt berarti jawabannya 1 atau B, A atau B. Arah mana GGL-nya, arusnya kemana, berarti tangan kanan kita, V-nya ke kanan, B-nya ke kanan, berarti ke arah mana? Ke atas, I-nya ke atas, I-nya ke sana, berarti dari B ke A. B ke A adalah jawaban dari B. Oke, kita dua lagi. Sebuah kumparan dengan N 600 lilitan, induktansi L 40 mH, besar arus dari I1 adalah 10 ampere, I2 adalah 4 ampere dalam waktu, berarti delta T 0,1 sekon. Beda ujung, nah ini gampang sekali, E min N do I per do T, atau menjadi min N I2 min I1 per delta T, sama aja ya, berarti min 600 ya kan, I2 adalah min L do I per do T, min L, oke, bukan N ya, salah. Oke, min L sama L-nya adalah berapa itu? 40 mH, 10 pangkat min 3, oke. Terus I2-nya adalah 4 dikurangi 10 dibagi 0,1. Berarti ketemunya berarti 6 ya. Di sini 4 10 pangkat min 3 min 2. Di sini adalah 6 min kan, min sama min positif, 10 pangkat min 1 berarti naik jadi pangkat 1. Berarti 2,4 volt. Jawabannya B. Soal terakhir, kuat arus listrik rangkaian tiba-tiba turun, ya kan, dari I1 2 ampere, I2 menjadi 10 ampere jadi 2 ampere. Dalam waktu 1 sekon, GGL-nya adalah 32 volt. Berapakah induktansi rangkaian? Induktansi itu kayak gini, L-nya itu berapa, gitu ya. Berarti L do I per do T ini sering keluar ya. Berarti 32 min L-nya adalah yang dicari, berarti di sini adalah 10 dikurangi apa? 2 dikurangi 10, 2 dikurangi 10 dibagi 1. Berarti di sini ketemunya 8. Gitu ya, min 8 ya, min sama min positif, maka L sama dengan 32 bagi 8, 4 Henry. 4 Henry. Jawabannya, loh, kok nggak ada? 32 volt. Oke, 0,1. Oh ya, 0,1 ini ya. 0,1 berarti naik ke atas jadi 80 ya. Oke, 0,4. Oke, seperti itu Mas Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada? Terima kasih.
atas perhatiannya. Saya recordnya saya hentikan dulu.